Kali ini kita kedatangan kulkas satu pintu, kondisinya dia tidak dingin. Coba saya lihat, di sini kita cek untuk ampernya dulu. Ini sudah saya nyalakan, bentar. Kita lihat untuk ampernya 0,54. Ini kondisi seperti kompresor tidak ada tekanan ya, 0,54, sangat rendah sekali. Tapi kompresor nyala. Sekarang coba kita buka di pipa-pipanya, apakah benar-benar freonnya itu habis sehingga tekanannya, soalnya rendah guys, tekanan ampernya kompresor itu sangat rendah, seperti tidak ada tekanan. Apa kemungkinan gas freonnya habis? Jadi di sini kita buka dulu dari pipa-pipanya, kita lihat apakah ada gasnya apa tidak. Seperti yang terlihat, ternyata di pipa pengisian kita buka tidak keluar gas sama sekali. Sekarang untuk yang di filter pipa kapiler ini kita buka juga, apakah tidak ada, apakah ada untuk gas freonnya. Tidak ada ya, memang ternyata gas freonnya habis. Ini berarti ada yang bocor di antara kondensornya atau evaporatornya yang bocor sehingga gas freonnya keluar. Di sini di masing-masing pipa kita beri pentil dulu. Jadi kita beri pentil di kondensor, kompresornya kita lepas dulu, kita pinggirin. Dari pipa kondensor kita beri pipa pentil, dan kemudian di evaporator juga tidak lupa kita beri pentil satu masing satu. Nanti kita akan mengecek, kita beri tekanan di mana letak kebocoran, apakah di kondensornya atau di evaporatornya ya. Jadi kondensor itu nanti menuju ke kapiler yang filter. Nah, di filter itu nanti kita buntu, kita tutup, dan yang di evaporator itu menuju di kapiler kecil ini harus kita buntu sehingga tidak ada angin yang keluar ketika kita beri tekanan. Dan nanti kalau ada yang keluar ketahuan di mana yang bocor gitu ya. Ini kondensornya sampai di filter, evaporator sampai ke pipa kapiler yang kecil. Jadi di masing-masing ujung itu nanti kita tutup, dan di ujung satunya kita beri pipa pentil. Di sini untuk tekanannya kita beri menggunakan tekanan dari kompresor saja ya. Nanti kompresor anginnya masuk dari pipa tekan masuk ke manifold. Yang satunya nanti kita buat selangnya yang biru ini untuk mengecek evaporator, dan nanti pipa yang merah yang satunya nanti kita buat ke kondensor. Untuk evaporator di sini kurang lebih saya beri tekanan 120 PSI, dan yang pipa merah seperti yang sudah saya jelaskan itu nanti untuk kondensornya. Ini masuk ke kondensor, ini sudah kita buntu di ujungnya, tempatnya filter itu sudah kita buntu. Kita beri tekanan sekitar 350 PSI, 350 lebih sedikit ya, 350 PSI. Oke, sekarang kita tunggu dulu. Setelah menunggu yang beberapa lama, ini sudah saya tunggu lama guys, dari pagi sampai siang sebenarnya. Ternyata betul ada yang menurun untuk tekanannya, berarti itu menurunnya di kondensor sehingga kondensornya ketahuan bermasalah. Turunnya sedikit sekali ya, menandakan bocornya sangat halus. Ya, di sini saya perlihatkan untuk kondisi kulkas sudah kita cek, berhubung kondensornya itu bocor sehingga di sini tidak kita pakai untuk kondensor body ya. Nanti kita lepas saja, ini kita potong press nggak apa-apa. Karena kondensor di bodi sudah bocor, kita mengganti dengan kondensor. Ini beli di toko-toko elektronik juga banyak ya. Untuk satu pintu saya memakai kondensornya 8U saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8U saja. Kalau 10U itu terlalu besar, nanti kalau untuk tekanan kompresornya yang kasihan, terlalu berat. Jadi kita gunakan 8U saja sudah cukup. Untuk penggantian kondensor kita pasang di luar seperti ini. Seperti biasa, sebelum kita penyambungan, sebelum kita menata, dan sebelum kita memasang freon, kita pastikan semua pipa harus bersih agar tidak ada kebuntuan ya. Kalau dari kondensor nanti kita bersihkan sedikit karena masih baru. Yang perlu kita bersihkan flushing terutama di evaporatornya, karena kondisi kulkas kalau dia bocor seperti yang di sini kondensornya bocor,
itu pasti akan mengakibatkan minyak dari kompresor itu naik. Kalau minyak dari kompresor naik positif, akan ada kebuntuan di evaporator, sehingga harus kita beri pembersihan, harus kita flushing. Pipa evaporator pipanya ini ya, yang kapiler dan pipa hisapnya. Pipa hisapnya kita beri pentil, nanti kita akan beri tekanan gas LPG, kita flushing dengan gas LPG, kita bersihkan, nanti kotorannya akan lewat sini. Ini harus kita buka. Untuk pipa yang sini nanti ini harus berlubang seperti ini, harus terbuka, kita buntu agar nanti airnya atau kotorannya keluar lewat sini. Tidak lupa kita beri metil dulu secukupnya ya, metilnya sekiranya cukup untuk menghancurkan oli-oli minyak yang mengendap. Kemudian baru kita flushing, kita beri gas. Oh ya, di sini yang mau flushing menggunakan gas LPG ini perlu kita modif ya, untuk regulatornya perlu kita modif agar bisa kita pasang menggunakan selang seperti ini. Untuk yang mau tahu cara membuat regulator modifannya, saya berikan di sini ya linknya, bisa dilihat di video saya, udah pernah saya upload. Oke, sekarang kita flushing. Untuk kondisi posisi LPG harus terbalik ya, agar tekanannya lebih kuat. Dibalik, posisikan juga di atas, entah mungkin mau dikasih kursi atau meja, taruh di atasnya. Kalau saya taruh di atasnya aja seperti ini. Kita flushing, nanti dia akan masuk ke sini sambil mendorong metil untuk menghancurkan kotoran yang membuntu di evaporatornya dan mendorong keluar sampai sini. Terlihat ini sudah mulai keluar. Oke ya, gasnya keluar sangat lancar. Ini kalau udah seperti ini, tidak ada yang nyendet-nyendet lagi, ini sudah dipastikan bersih, tidak ada kebuntuan di pipa. Kita lepas dulu. Dan yang perlu diperhatikan, ketika kita flushing menggunakan gas LPG, ini kita harus pastikan berada di area terbuka agar nanti pengeluaran gasnya, ingat ini adalah gasnya gas LPG, sehingga itu adalah gas yang rentan terbakar. Jadi harus kita pastikan di tempat yang terbuka, dan juga harus kita pastikan tidak ada api ataupun percikan ataupun seperti ini ya. Ini kalau sampai kecetek, nah ini harus hati-hati. Nanti kalau ini kecetek, otomatis itu akan menjadikan percikan. Kalau lagi kita flushing, kok kita pakai seperti itu, akan timbul api, bakar nanti guys. Harus hati-hati betul ya kalau flushing menggunakan gas LPG. Ini udah selesai, proses flushing sudah selesai, sampai dingin dia sampai bunga tadi ya. Terlihat ini kotorannya yang keluar bercampur dengan metil, ini bersama dengan minyak juga. Oke, dipastikan evaporator sudah bersih, baru kita pasang ke kompresornya dan bisa kita isi freon. Di sini setelah kita melakukan flushing, ini tinggal kita pasang kompresornya, kemudian kita flush ya. Ini pipa hisapnya yang evaporator itu. Dari sini ini buat ngisi gasnya, nanti masuk ke kondensor, turun lagi kembali, kondensornya masuk ke filter, nanti dia masuk ke pipa kapiler kecil ini yang nanti akan masuk ke evaporator. Evaporator nanti keluar lewat sini, terhisap lagi lewat kompresor. Seperti itu untuk pemasangannya ya. Sekarang kita mulai untuk pengisian freon. Pertama-tama sebelum kita mengisi freon, ini kita buang dulu udara yang ada di dalam pipanya. Freon masuk ke manifold. Nanti manifoldnya kita buka kerannya yang biru, yang merah tidak kita pakai. Nanti yang biru gasnya akan masuk ke sini untuk membersihkan dan mendorong oksigen ya. Jangan sampai di dalam ada gas atau oksigen yang lain selain freon. Kita mulai.
hampir nyala. Kita nyalakan untuk kulkasnya. Oke, mantap. Di sini PSI-nya kita isi gas freonnya sedikit. Oke, di sini kita beri gas freon sedikit saja. Kita tutup untuk mendorong oksigen yang di dalam. Ini kita biarkan sampai anginnya habis, nanti dia keluar lewat pipa kapiler yang kecil ini. Ini ada anginnya, ada hembusannya. Ini belum kita tutup, biar keluar dulu angin dan oksigennya dengan terdorong sama freon tadi. Terlihat. Nanti kalau udah selesai, ditandai dengan ini. Nah, dia semakin menurun ya. Nanti kalau dia sudah ada di tengah-tengah sini, sudah benar-benar habis, tidak ada tekanan di dalam pipa, baru nanti kita solder. Ini kita tutup, bukan di solder ya, kita las, kita tutup ya. Terlihat ya, gasnya sudah benar-benar habis. Mantap. Sekarang bisa kita tutup ini ya, ini bisa kita tutup. Biasanya ada yang memberikan metil, tapi ini tidak perlu saya kasih metil lagi karena sudah dipastikan bersih, tidak ada kebuntuan. Tadi juga sudah kita flashing, sehingga tidak perlu kita beri metil, langsung saja kita tutup. Ya, di sini sudah selesai kita las ya. Sekarang mulai pengisian gas ya. Tidak lupa ampere juga harus kita perhatikan. Ini masih kondisi nyala ya, kompresor langsung masih dalam kondisi nyala. Langsung saja kita isi, kita isi pelan-pelan. Sambil perhatikan untuk ampernya. Sekarang udah naik ke 51, 0,5. Kita beri lagi. Kurang lebih kita isi sekitar 5-10 PSI ya. Ya, masih turun. Kita isi terus sampai terisi di 5 PSI atau 10 PSI. Terlihat di sini manifold sudah ada di 10 volt ya. 0, 5, 10. Ini ada di 10 volt. 10 volt, 10 PSI. Oke, sekarang kita tinggal tunggu untuk kinerja mesin. Ampernya 0,59 aman. Kompresor hangat. Untuk pipa ke kondensor hangat, sudah mulai panas ini. Ini juga sudah hangat, kita pegang, mantap. Oke, sekarang kita tinggal menunggu kinerjanya ya. Hasilnya seperti apa? Ini setelah kita tunggu sekitar kurang lebih ada setengah jam ya. Wah, mantap. Sudah dingin, dinginnya kering, mantap sekali. Terlihat bunganya, mantap. Meling-meling ya, tidak ada air, sudah menjadi bunga. Mantap. Suaranya juga bersih, halus. Oke, sekarang tinggal kita tutup pipa penghisapnya ya. Pipa pengisian kita tutup. Tidak lupa setelah semuanya sudah kita las, ini perlu kita beri sabun. Kita lihat jangan sampai ada las-lasan kita yang masih bocor ya, karena percuma nanti kalau las-lasannya masih bocor ya sebentar aja udah hilang lagi freonnya. Ini kita cek, saya cek ini menggunakan busanya sabun, dan ini kondisinya saya sarankan ketika kompresor mati baru kita cek untuk kebocoran di las-lasan kita. Cukup itu untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya. Silahkan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.